Halo Sobat Kehati, saya Arza Ruby. Kali ini kita sedang berada di kawasan mangrove yang ada di Banten. Hey, apa kabar Sobat Kehati? Gimana hari kalian? Semoga nggak seberantakan rambutku yang kena angin laut ini ya. Hari ini aku lagi ada di tempat yang super kece, yaitu hutan mangrove. Mungkin sebagian dari kalian mikir nih, hutan mangrove emang seru? Wah, jangan salah. Ini bukan sekedar kumpulan pohon yang akarnya kayak kaki laba-laba. Ini adalah benteng pertahanan alami pantai, rumah buat banyak makhluk hidup, dan bahkan bisa bantu nyedot karbon di udara. Bisa dibilang mangrove ini superhero lingkungan loh. Tapi sayangnya hutan mangrove kita makin berkurang gara-gara ulah manusia. Nah, di vlog kali ini aku bakal lihat langsung gimana caranya menjaga dan melestarikan mangrove. Aku juga bakal ketemu orang-orang yang keren yang udah berjuang buat konservasi ini. So, jangan kemana-mana, yuk ikutin aku jalan-jalan, belajar, dan pastinya have fun bareng. Let's go! Sekarang aku sedang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebuah desa pesisir yang alamnya indah banget. Dan yang gak kalah penting, di sini juga masih terdapat ekosistem mangrove. Meski sebagian sudah rusak karena dibabat manusia tentunya. Nah, aku akan melihat bagaimana masyarakat di Pandeglang bersama Kehati dan PT Asahi Mas Chemical atau ASC bersama-sama berjuang untuk kembali menanami mangrove. Melalui program Mangrove Blue Carbon, Kehati dan ASC juga berkolaborasi dengan Universitas Tirtayasa atau Untirta dan juga Mitra Hibah serta kelompok masyarakat pesisir loh. Seberapa luas sih mangrove yang ada di sini? Luas area rehabilitasi di Desa Panimbang Jaya ini 1 hektar dengan jumlah bibit yang kita tanam di Desember 2021 itu 10.000 batang. 10.000 batang. Betul. Saat ini dengan segala kondisi cuaca, kemudian kekeringan yang sempat kita alami di tahun 2023, yang sisa hidup sampai hari ini sebanyak kurang lebih 6.500 batang. Pak, ini pertanyaan yang berikutnya adalah kenapa pilihnya di sini nih Pak? Jadi pemilihan lokasi ini berdasarkan kajian yang tim Untirta lakukan, itu kita menyisir wilayah pesisir Selat Sunda, mulai dari Kecamatan Panimbang, kemudian bergeser ke Kecamatan Sumur, dan paling ujung itu ada di Desa Ujung Jaya. Di Ujung Jaya? Maka berdasarkan kriteria kelayakan, kemudian kriteria keamanan, maka salah satu lokasi yang sesuai itu ada di Desa Panimbang. Sebelum kami melakukan aksi penanaman, kami berkomunikasi dengan pihak kepala desa, lalu kemudian dari kepala desa mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, lalu kemudian terbentuklah kelompok. Nah, kelompok inilah yang kemudian bermitra dengan kami dan Kehati untuk melakukan rehabilitasi di Panimbang ini, di area ini. Setelah kita tahu nih dari beberapa ceritanya, tujuannya nih Pak kegiatan ini? Kehati dengan dukungan teman-teman dari kampus, Pak Adi dan tim, dosen Untirta, kemudian mahasiswa, ini kerjasama multi pihak sebenarnya, bukan Kehati saja, bukan kampus saja, tapi di dalamnya ada perusahaan, ada PT Asahi Mas Chemical yang membantu mensupport untuk pendanaan, kemudian kita juga bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, kemudian Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang. Jadi ini usaha kita untuk merestorasi ekosistem mangrove yang sudah semakin menipis yang ada di pesisir Pandeglang atau Selat Sunda lah ya kalau secara besar. Inisiasi ini karena kita ingin langkah mitigasi untuk bencana dan kita bicara perubahan iklim. Itu tujuan utama. Makanya tadi kita dengar Pak Adi udah ceritakan bahwa menanam, kita mencoba merehabilitasi itu tidak langsung main menanam, tapi ada proses yang dari awal dahulu dilakukan, mulai dari komunitasnya, pemerintahnya, legitimasinya, dan banyak hal lain. Itu Mas. Berarti memang sebelumnya sudah ada nih mangrove ini? Sudah. Jadi lokasi-lokasi yang tadi udah dikaji oleh tim Pak Adi dari Tirta, itu yang kita coba lihat apa sih yang bibit paling pas, metode penanamannya, berapa luasannya. Kita bukan hanya menanam saja, tapi ada perawatan, kemudian ada partisipasi masyarakat yang kita
ingin itu berjalan. Nah, kalau untuk mengedukasi masyarakat sekitar sendiri nih, adakah kendala atau memang masyarakatnya justru sudah mendukung? Kalau bicara kendala ya setiap proses pasti ada ya? kendala ya. Mulus tidak juga, berkendala besar tidak juga. Ya mungkin masih normal, masyarakat sangat antusias. Beberapa tempat kita masih ada pelibatan kelompok, dibantu tim Untirta ada berapa kelompok ya? 4 ya kalau nggak salah ya, kita udah buat ya. Itu di masing-masing lokasi yang akan mengelola kawasan itu. Jadi bukan ke hatinya atau teman-teman jurusan perikanan kelautan yang tiap hari yang di situ, tapi ada masyarakat. Tapi ada masyarakatnya sendiri ya, jadi sudah ikutan terlibat. Iya. Sebelum kita ngobrolin tentang tips and trick dan juga mengenai mangrove-nya sendiri, Arza mau kasih tahu bahwa kita akan bereksplorasi selama 2 hari, tepatnya di sekitaran Selat Sunda ini mengenai penanaman mangrove di sini. Yuk kita cek yuk. Hari pertama aku akan mengajak kalian melihat lokasi penanaman mangrove di area depurasi kekerangan di Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang. Di sini telah ditanam 10.000 bibit mangrove di lahan seluas 1 hektar. Jenis mangrove yang ditanam di area ini adalah Soneratia dan Rhizopora. Di area penanaman ini, aku juga menemukan tanaman mirip palem yang disebut nipah atau Nipah fruticans. Tumbuhan ini merupakan satu-satunya jenis palma dari wilayah mangrove. Ya, ini kita sebutnya nipah ya. Ini masuk dalam vegetasi pantai. Dan memang sesungguhnya keberadaan nipahnya di sini nih tumbuh sendirinya dengan sendirinya gitu, tidak diintervensi sama kita tidak sengaja tanam di sini gitu. Fokus kita kemarin menanam mangrove di sini, kemudian ada beberapa kejadian itu sempat panas yang lama ya, cuaca panas yang lama, kekeringan, dan menariknya keberadaan mangrove yang ada di sekitar pohon nipah ini justru mereka tidak kekurangan air gitu. Nah, sehingga di situ ada semacam, kami melihatnya ada simbiosis mutualisme juga ya, yang bisa dia dapatkan dari tanaman nipah itu untuk keberadaan mangrove di sini. Penjelajahan hari kedua, aku dan teman-teman mengunjungi area penanaman 30.000 mangrove seluas 3 hektar di Muara Cikawung, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur. Karena lokasinya memang berdekatan dengan Taman Nasional. Hari kedua, matahari udah muncul, saatnya kita lanjut eksplor mangrove di sekitaran Selat Sunda. Penasaran ada apa aja? Apa yang bakal kita temuin? Langsung ikutin jalan-jalannya. Nah, untuk menjangkau area penanaman, kami harus memakai perahu dan menyusun hutan mangrove. Arus sungai sangat tenang. Dan kami sempat bertemu dengan buaya muara yang gede banget. Jangan diganggu ya, karena dia lagi asik berjemur. Oh ya, orang lokal biasa menyebut buaya di situ dengan sebutan pengantin, karena biasanya ada jantan dan juga ada betinanya. Setelah mendarat di muara, kami lanjut berjalan kaki ke lokasi penanaman. Wah, bibit mangrove-nya udah tumbuh cukup besar ya. Kami masuk dulu ya melalui pagar berduri yang sengaja dipasang agar mangrove yang ditanam tidak dimakan kerbau. Kerbau? Iya. Ternyata masih banyak warga yang menernakan kerbaunya di kawasan hutan mangrove. Lumpur tempat penanaman mangrove ini membuat kami cukup repot karena membuat kaki terbenam sehingga sulit melangkah. Di sini ada 3 jenis tanaman mangrove, yaitu Bruguera, Soneratia, dan Rhizopora yang ditanam. Yuk kita dengar penjelasannya. Jadi salah satu indikator keberhasilan kita merehabilitasi sebuah kawasan, apalagi daerah yang dulunya ada mangrove-nya, tapi ada pemanfaatan lain dan kita ingin mengembalikan fungsinya. Salah satu yang bisa kita lakukan dalam mempercepat intervensi kita dengan melakukan penanaman bibit mangrove. Tetapi salah satu indikator lainnya adalah rekrutmen alami. Rekrutmen alami itu seperti kita lihat pohon jenis Soneratia ini, itu akan mengeluarkan buah dan itu akan jatuh ke sekitarnya. Kita lihat di sini, kita kan tetap melakukan penanaman jenis Rhizopora. Rhizopora yang ada tumbuh ini pun sebenarnya jika tidak kuat karena ada suksesi alam,
dia akan mati sendiri dan dia gantikan oleh jenis yang alaminya. Rekrutmen alami itu sebenarnya jauh lebih penting karena itu yang paling bagus dan paling kuat dibanding intervensi kita. Penanaman rehabilitasi itu penting juga untuk memastikan daerah yang kosong itu bisa ditumbuhi mangrove. Bisa lihat ada beberapa yang kecil-kecil itu bukan semak, itu adalah dari buah yang jatuh kemudian dia tumbuh dan akan pelan-pelan akan menutup kawasan ini menjadi hutan. Kalau menanam, orang bilang penanamannya berhasil hanya 70-60%. Nah, nanti pelan-pelan rekrutmen alami itu yang akan menutup menjadi 100%. Bisa saja, walaupun dia keluar akar, tetapi kalau yang lebih kuat, kecil ini lebih kuat, akan ketimpa? Iya, dia akan membongkar sendiri di bawahnya. Jadi itu seleksi alam. Seleksi alam, seperti itu. Susah ya numbuhin mangrove. Makanya kalau sudah tumbuh jangan dirusak. Karena hutan mangrove punya peran besar sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Satu pohon mangrove bisa menyerap karbon hingga 12 kali lebih banyak dibanding pohon hutan darat loh. Ini yang ngomong para ahli mangrove dan karbon ya. Indonesia memiliki 75% dari total hutan mangrove di Asia Tenggara. Namun sayangnya masih belum bisa mengoptimalkan fungsi hutan mangrove. Di muara ini kami juga bersama ibu-ibu yang akan memetik jeruju. Apa sih jeruju itu? Jeruju adalah tumbuhan semak yang juga hidup di pesisir. Dia biasa ditemukan di sekeliling mangrove karena hidup di tanah berlumpur dan berair payau. Ibu-ibu ini akan mengambil jeruju yang nantinya akan diolah. Mau tahu diolah menjadi apa? Sabar ya. Nah, ini kan udah dapet nih yang besar. Sebenarnya yang dicari itu yang besar atau ada jenis yang lain, Ibu? Kita carinya yang kecil karena yang kecil lebih berbentuk. Yang kecil tuh lebih berbentuk. Iya. Aduh, ternyata ada durinya ya? Iya, ada durinya. Cuman yang durinya kalau yang besar dia lebih jarang durinya, nggak kayak yang kecil. Nggak kayak yang kecil. Nah, yang kecil tuh banyak durinya. Nah, kalau ini kan tuh, ya kan? Oh, dia lebih jarang ya. Lebih Ini lebih jarang. Terus kita carinya yang lebih muda. Yang lebih muda. Iya. Kenapa? Biar lebih segar. Lebih segar. Pertama dia gampang diolahnya. Kalau yang tua itu keras. Oh, sesuai ya. Emang Iya. kalau yang muda tuh lebih segar, lebih gampang diolah. Tapi kalau tua tuh emang keras, susah ya. Iya. Oke, kita nyarinya yang warnanya lebih muda. Iya, yang lebih muda, yang misalnya daun 2 nih bisa diambil. Oh, Kalau- daun 2 bisa diambil. Iya, kalau dari daun 2 ke bawah kita nggak bisa ngambil karena ininya keras. Ini kan Bisa kalau kita konsumsi berarti ada durinya. Durinya tuh dibuang nantinya. dibuang. Cara buangnya kita buang dulu duri-durinya. Oh, digunting seperti digunting biasa aja iya, gini. digini. Oke. Nanti habis itu baru kita rendam pakai air garam. Biasanya kita olahnya dibikin keripik aja sih, Bu, belum ada yang lain. Oh, rasanya kayak ini rumput laut gitu. Iya, kayak rumput laut rasanya. Oh, penasaran. Nanti kita akan coba olah bareng-bareng ya. Kita Jadi pegang ini ininya aja nih. oh, oke, kita pegang yang kecilnya aja. Nah, Ini yang bisa jangan sampai kena diambil durinya. Iya, bisa kita potong dari sini. Iya. Oh, oke. Nah, kita ambil caranya. Nah, kayak gini ya. Iya. Ini. Oh, supaya gitu nggak caranya. kena durinya. Supaya nggak kena durinya. Iya. Oke. Ternyata jeruju adalah salah satu jenis mangrove dalam kategori semak. Namun ini sering dianggap sebagai gulma atau tanaman pengganggu bagi pertumbuhan bibit mangrove. Jeruju tumbuh sangat cepat dan akarnya bisa merusak bibit mangrove yang ditanam di area konservasi. Tapi jeruju jangan disingkirkan begitu saja ya. Karena jeruju juga berkontribusi nih pada ekosistem untuk membantu menyaring air dan menahan lumpur. Kecil-kecil tapi dampaknya besar. Eksplorasi berlanjut ke sebuah lokasi yang ternyata cukup rahasia alias hidden gem, yaitu Pantai Legon Guru, Desa Cigorondong yang punya pasir putih memikat mata. Saat menuju pantai cantik ini, kami juga melihat banyak sekali jeruju. Kami sempat diterjang angin besar saat memantau kondisi penanaman mangrove di sini. Oh iya, di pesisir sini sudah tertanam 10.000 mangrove seluas 1 hektar dan sekarang tingginya sekitar 1 meter. Kami sempat membersihkan plastik dan juga keong yang mengganggu pertumbuhan mangrove di sini. Oh iya, sebenarnya masih ada 2 lokasi penanaman lagi, yaitu di Muara Ciseket, Kecamatan Panimbang, dan 1 hektar di Legon Jamal di Desa Kertamukti, Kecamatan Sumur. Namun karena cuaca kurang baik, kami tidak sempat ke sana. Jadinya kami ke pusat pembibitan mangrove. Hari ketiga, kali ini kita tiba di tempat bibit mangrove yang ada di sekitaran Selat Sunda. Kita ngobrol-ngobrol langsung yuk sama pengelolanya. Pengen tahu kan apa bedanya bibit yang ini sama yang ini.
serupa tapi nggak sama. Let's go. Dengan Bapak siapa? Pak Sanadi. Pak Sanadi. Pak Sanadi ini pengelola di sini ya? Ya. Ini yang sebelah kiri sama sebelah kanan nih apa bedanya nih Pak? Kalau yang ini ya, Ya. yang dinamakan bibit itu udah disemai, itu namanya bibit ya. Kalau namanya propagul, biji apa baru ngambil tuh ya, baru ngambil ditanam, ini namanya propagul yang gini. Oh, Kenapa enggak saya buang itu apa namanya pentolnya itu? Iya. Satu, dia melindungi panas dulu dia, biar dia itu ngakar dulu, si daunnya itu nggak pecah dia, nggak mati dia. Jadi melindungi dari panas lah, sengatan panas. Karena terdorong dari bawah nanti, baru dia keluar sendiri dia itunya. Si daun-daunnya itu ya? Ininya pentolnya itu pun terdorong dia dari bawah itu. Kalau ini untuk menancapkan gini kan, untuk ini baru 1 hari ini. Oh ini baru 1 hari. Nanti kalau udah 1 minggu dia kayak yang sana itu pecah dia. Oh yang di ujung-ujung ini ya? Ya pecah nanti dia. Pecah. Kalau untuk yang ini? Ini diperkirakan ini udah 2 bulanan ini. Ini 2 bulan. 2 bulan. Oke. Setelah 2 bulan ini bibitnya akan dibawa kemana nih Pak? Akan mulai ditanam-tanam gitu ya Pak? Oh iya, ditanam di areal, contohnya yang ada di Kabupaten Pandeglang, terutama di Kecamatan Panimbang ya. Nah, di Kecamatan Panimbang, di areal kami ini di Ciseket ya, di Mekarsari. Ya. Kemungkinan ini akan ditanam di Mekarsari. Ini harus ditanam di air semacam gini ya, semacam basah ini. Kalau dia kering, gini ya Pak ya? Dia kalau kering juga dia batangnya nggak, pertumbuhannya jelek juga. Oh jadi nggak tumbuh dengan sempurna jadi, ya? kalau itu harus air payau, ya campuran air laut lah, tawar lah. Kalau kami bilang di sini tawar lah. Kalau kena air dingin aja tuh air ini, dia nggak bisa besar juga. Oh. Nggak bisa besar, dia kecil terus. Ini kan kalau saat ini lagi musim hujan nih Pak, jadi ada air. Kalau lagi musim kering gimana nih Pak? Nggak apa-apa, ini kan kenapa saya pilih di sini, apa nama semayannya, karena kalau saya kan orang sini ya, tahu pasang surutnya itu. Oh, gitu. Kan kepasangan enggak, ini kesurutan enggak. Jadi walaupun dia musim kemarau tetap pasang dia masuk ke sini, gitu maksud saya. Ini kalau semua sama yang ini ada 12.500 bibit ya? ya bibit yang ini. Yang sudah siap mau ditanam berarti yang 10.000 ini yang 10.000. yang kesana tuh 10.000. Pak, dalam perjalanan melestarikan bibit ini menemui kesulitan apa aja nih Pak? Yaitu kesulitannya contohnya ya itulah. Kadang-kadang kan kalau musim kemarau itu ada apa nih, kalau kami bilang hama tuh. Apa tuh? Ulat batang tuh. Kalau memang udah siap ditanam nih, kita mau angkat ke pantai contohnya. Ini kan diangkat ke sini, nanti kita tinggal bawa ke mobil. Itu aja ke sana. Oh lebih gampang ya, tidak terlalu sulit ya. Ada berapa kelompok nih Pak yang membantu mengelola bibit yang ada di sini? Kalau yang di sini cuma 1 kelompok ya, 1 kelompok ya. Contohnya saya sebagai ketua kelompoknya di sini di Mekarsari. Kami dari yayasannya itu dari Untirta ya, dari Salaka, dari Kahati. Terima kasih karena udah membantu kami juga. Kami masyarakat kami di sini. Contohnya yang tadinya nganggur, alhamdulillah bisa nyemai, bisa nanam di sana di pantai. Itu terima kasih kami sekali lagi. Di akhir perjalanan ini, kami ikut berkumpul bersama masyarakat di Ujung Jaya untuk belajar cara mengolah tanaman jeruju menjadi keripik dan nori. Inovasi ini diajarkan oleh tim dari program studi ilmu perikanan Untirta. Tujuannya agar masyarakat bisa punya penghasilan tambahan. Jeruju ternyata memiliki kandungan zat bioaktif seperti flavonoid, saponin, dan tetraponoid yang sangat bagus untuk kesehatan. Pengen tahu nih ceritanya, ini kan sekarang ada terobosan baru ya. Ini pendapat dari Ibu sendiri gimana nih dengan adanya terobosan baru mengolah si daun jeruju ini? Pertama tentu saja saya mengapresiasi atas inisiasi dari Kahati dan seluruh tim atas penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat pesisir. Ini luar biasa, suatu terobosan baru karena selama ini yang kami kenal dan kami lakukan baru sebatas pengolahan mangrove. Namun hari ini kita melakukan pengolahan jeruju yang merupakan salah satu musuh dari pertumbuhan mangrove. Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Sama kalau perbandingan ya Ibu, kurang lebih misalnya kita bandingkan 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Ini peningkatan ekonomi untuk warga sekitaran pesisir pantai ini gimana Bu di sini? 5 tahun terakhir, tren untuk kenaikan produktivitas, terutama di bidang perikanan, ini kita meningkat terus. Gitu ya. Walaupun tidak signifikan, tapi trennya selalu meningkat. Demikian pula dengan pengolahan dan pemasaran hasil olahan ikan. Ini mudah-mudahan ke depan dengan adanya satu lagi variasi dari olahan hasil dari pesisir, ini juga akan terus meningkatkan pendapatan masyarakat.
masyarakat, dan harapannya tentu kesejahteraan akan meningkat. Masyarakat di Ujung Jaya tentu saja menjadi masyarakat yang mandiri, bisa menghasilkan sesuatu dari bahan yang ada di sekeliling kita, sehingga tentu saja pada akhirnya kesejahteraan akan terus meningkat. Terus semangat masyarakat Ujung Jaya. Amin. Aku juga pengen tahu nih, mengapa PT Asahimas ikut mendukung pelestarian mangrove? Jadi sebenarnya mau tanya dulu nih, sebenarnya ada program apa aja sih dari Asahimas ini untuk masyarakat di sekitar pesisir pantai sini? Oke, kalau dari Asahimas sendiri ya sebetulnya kan kita ada program mangrove blue carbon. Itu dari 2021 sampai sekarang nih Kak. Ini udah 3 tahun berjalan kurang lebih ya? Berjalan ya. Jadi program utamanya itu sebetulnya penanaman mangrove. Nah, di pesisir-pesisir ini ada di beberapa tempat. Total sekarang berarti sudah 8 hektar ya kalau nggak salah. 8 hektar ya? 8 hektar. Kurang lebih. Nah sebenarnya kalau dukungannya sendiri untuk masyarakat di sini dalam bentuk apa? Kita juga ada upaya pemberdayaan masyarakatnya di situ. Jadi untuk boosting up selain untuk mangrove itu juga untuk masyarakat di sekitarnya gitu. Jadi biar mereka juga lebih lebih produktif ya betul. Dan juga meningkatkan kesejahteraan ya? Betul. Salah satunya adalah dari pelatihan-pelatihan seperti ini. Jadi kita pernah ada demplot garam, kemudian yang keripik jeruju ini, kemudian ada pelatihan plastik juga. Kita berharap semoga program mangrove kita juga betul-betul bermanfaat ya buat masyarakat. Jadi bisa untuk prevensi tsunami, kemudian pelatihan yang kita lakukan itu juga bisa boosting ekonominya dari masyarakat. Oke, terima kasih. Semoga sukses terus dan programnya lancar berjalan sampai 10 tahun ke depan ya. Amin. Terima kasih banyak. Nah, perjalanan konservasi kami di Pandeglang akhirnya sampai di ujung ranting. Semoga mangrove yang kita tanam tumbuh besar dan gak baper kalau ditinggal. Ingat, menjaga lingkungan itu kayak menjaga hubungan, butuh komitmen jangka panjang. Jadi jangan cuma sayang pas di sini aja ya. Sampai ketemu di aksi konservasi berikutnya dan jangan lupa cintai alam bukan cuma mantan.